Nah, di antara seruan-seruan Allah, di antara yang Allah perintahkan kepada kita, itu adalah namanya ibadah. Ibadah-ibadah itu salah satunya adalah nikah. Dan kalau kita bicara tentang ibadah, maka nikah adalah bisa dikatakan ibadah yang paling lama yang pernah ada di dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang sholat, maka ibadah sholat hanya 5 menit, 8 menit. Kalau kita bicara tentang puasa, di Indonesia kita cuma puasa dari subuh sampai ke maghrib. Yang mungkin kalau kita hitung nggak lebih daripada 12-14 jam. Ini adalah ibadah puasa. Ibadah haji cuma beberapa hari saja. Nah, artinya ibadah yang terlama adalah ibadah menikah. Dan ibadah ini yang kelak nanti akan menjadi salah satu yang dipertanggungkan di depan Allah Subhanahu wa taala karena di dalam Al-Qur'an Allah sendiri menyebut akad nikah itu sebagai mitsaqan ghalidha, sebagai sebuah janji yang teramat suci dan teramat berat dipegang oleh manusia. Maka kalau kita sudah clear berbicara tentang pernikahan adalah bentuk ibadah, di mana bentuk ibadah ini harus dipersiapkan semaksimal mungkin, maka kalau seandainya sholat saja persiapannya harus wudhu dulu, dan wudhu itu saja harus merupakan persiapan tersendiri, mencari hukum wudhunya, cara wudhunya, bagian-bagian apa yang harus diwudhu, lalu kemudian mencari air yang bersih dan menyucikan, itu ada efforts yang tersendiri. Lalu kemudian pergi ke tempat sholatnya, belajar sholatnya. Ibadah sholat yang 5-8 menit saja, itu kita menggunakan effort yang sangat besar. Apalagi pernikahan yang ini bisa tahunan bahkan puluhan tahun. Yang jelas nggak mungkin ratusan, tapi puluhan tahun yang kita jalani. Saya nikah sama Ummu Alila 2006. Sampai sekarang berarti sudah 14 tahun kita menikah. Itu apalagi perlu persiapannya. Walaupun kita tidak akan pernah berhenti untuk mempelajari tentang pernikahan. Mempelajari tentang sakinah. Tapi setidaknya yang pengen saya sampaikan kalau kita sudah punya persepsi bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah kepada Allah yang mungkin paling lama dan mungkin akan menentukan nanti posisi Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan satu perkara yang bisa diremehkan atau bisa dianggap ringan atau masuk ke sana dengan trial and error. Dan ini yang kita tidak inginkan. Maka saat ini kita coba bicara tentang masalah pernikahan 101, yaitu adalah apa sih yang sebenarnya pernikahan itu? Saya coba akan mulai dengan satu ayat yang sudah sering teman-teman baca di dalam undangan-undangan. Oh ya, sebelumnya saya pengen sampaikan, makasih banget kepada teman-teman yang sudah mengoreksi. Saya juga pas udah selesai edit terus ngelihat komentarnya saya baru sadar. Oh ya, yang saya baca kemarin itu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah dan seterusnya itu ada dalam surat Al-Qiyamah, bukan dalam surat Al-Fajr. Saya juga bingung kenapa saya jadi ngomong Al-Fajr gitu kan ya. Itu ya, terima kasih banget pada yang sudah ngoreksi. Itulah pentingnya teman-teman yang nonton dan ngoreksi karena saya pasti ada salahnya, keselip lidah dan segala macam. Oke, balik lagi kepada pembahasan nikah 101. Kita seringkali mendengar atau membaca satu ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi Allah katakan di dalam penggalan ayat yang saya baca tadi, dan sebagian daripada ayat-ayatnya dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum, bahwasanya dia telah menciptakan kalian semuanya. Min anfusikum, daripada jenis-jenis kalian. Azwajan. Aswajan itu bisa diartikan pasangan, bisa diartikan istri, bisa diartikan pelengkap, bisa diartikan segala sesuatu yang lain yang melengkapi. Litaskunu ilaiha. Saya berhentiin dulu sampai di sana karena ayat ini menandakan bahwa segala sesuatu yang Allah sampaikan daripada tanda-tanda keberadaan Allah yang bisa dirasakan oleh manusia adalah ketika manusia itu Allah berikan sebuah pelengkap atas kehidupan mereka, azwajan. Untuk apa? Satu-satunya fungsi azwaj, satu-satunya fungsi pasangan-pasangan itu adalah untuk menjadikan dia litaskunu ilaiha, untuk menjadikan dia sakinah. Nah, sebelum saya bahas lanjutan ayatnya, kita coba bahas dulu tentang azwaj, tentang pasangan. Jadi gini teman-teman sekalian. Kalau kita bicara tentang manusia, tentang ciptaan Allah, Allah sampaikan bahwa segala satu ciptaan Allah itu punya pasangan. Karena satu-satunya yang tidak punya pasangan adalah Allah. Allah tidak perlu pasangan, lam yalid wa lam yulad, sehingga dia tidak perlu beranak dan dia tidak perlu diperanakkan karena Allah tunggal, Allah itu ahad. Maka ketika Allah itu ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengannya, maka dia tidak perlu pasangan. Dia tidak perlu kemudian pelengkap.
dia tidak perlu sesuatu yang lain gitu kan ya. Sesuatu yang membuat dia menjadi utuh itu tidak perlu. Maka ini konsep azwaj. Ketika Allah mengatakan bahwa min anfusikum azwajan, Allah menciptakan dari golongan kalian sendiri pasangan-pasangan kalian, berarti Allah mengatakan bahwa semua manusia itu pada dasarnya tidak lengkap sebelum dia punya azwaj, sebelum dia punya pasangan. Maka ketika dia sudah punya pasangan, pasangan itu melengkapi dia. Arti melengkapi berarti yang lain itu punya sesuatu yang tidak dia miliki. Paham ya? Jadi itulah yang kemudian menjadi satu sebab kenapa kalau kita menikah itu tidak harus menikah dengan yang sama dengan kita. Kenapa? Kalau yang sama itu melengkapinya di mana? Saya misalnya, saya tahu kekurangan saya tahu apa yang saya tidak miliki, itu yang saya cari pada istri saya. Saya tahu saya terburu-buru dalam sesuatu. Saya tahu bahwa saya seringkali tidak sabar dalam sesuatu. Maka saya cari seorang pasangan yang bisa melengkapi saya. Yang sabar, yang penuh dengan perhitungan, yang kadang-kadang bagi kita sebuah masalah. Tapi sebenarnya bukan sebuah masalah. Kenapa? Karena dia melengkapi apa yang menjadi kekurangan kita. Saya misalnya, saya adalah orang yang seringkali kalau sudah ngelihat orang merasa kasihan. Saya punya istri sekarang, dia kadang-kadang bisa berpikir lebih banyak. Abi, ya kita boleh sih kasihan sama orang, tapi apa harus dengan cara seperti itu? Maka saya punya pertimbangan yang lain. Ini adalah sebuah sebab kenapa kita itu nikah tidak harus dalam tanda kutip sama. Sekufu itu penting, tapi sama itu tidak penting. Kenapa? Karena justru yang dimaksud dengan azwaj adalah konsep melengkapi apa yang tidak ada pada kita. Pelengkap, sesuatu yang membuat kita menjadi utuh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian menyampaikan kepada kita menikah itu adalah melengkapi sebagian daripada agama. Jadi ketika ada orang yang faqih dalam agamanya, ada orang yang faham dalam agamanya belumlah utuh, agamanya belumlah sempurna sebelum dia menyempurnakannya dengan pernikahan. Maka pernikahan ini adalah sesuatu ibadah yang menyempurnakan seorang manusia, menjadikan manusia itu utuh dalam penyembahannya kepada Allah. Kenapa bisa begitu? Karena Allah melengkapi manusia sifat-sifat yang sangat mulia. Sifat-sifat yang sangat keren. Allah menaruh sebagian daripada rahmahnya kepada manusia sehingga manusia itu punya rasa kasih sayang. Manusia itu harus memberikan rasa kasih sayangnya kepada manusia yang lain. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran termasuk fitrah manusia adalah kasih sayang itu yang harus dia lampiaskan, yang harus dia berikan pada orang yang lain. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah dan seterusnya. Allah sampaikan dihiaskan pada manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah berikan kepada dia ruh, Allah sampaikan pada dia keseimbangan dalam dirinya, kemudian Allah berikan sifat-sifat ilahiyah di dalam diri manusia itu, maka Allah kemudian sampaikan pada mereka juga salah satu sifat-sifat Allah yang diberikan pada manusia adalah rasa cinta. Rahmah, karena Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Maka termasuk bagian daripada itu adalah Allah menghiaskan kepada manusia hubbus syahawat, rasa cinta, rasa senang, rasa kasih sayang terhadap siapa? Terhadap nisa, daripada perempuan-perempuan kalau bagi laki-laki. Kalau bagi laki-laki ya berarti kepada perempuan. Selain itu mereka juga punya rasa kasih sayang pada anak-anak. Mereka ngelihat anak-anak itu senang, mereka lihat anak-anak itu sayang, mereka lihat orang tua itu kemudian happy, mereka lihat orang tua pengen melindungi. Ini semua adalah rasa-rasa yang diberikan oleh Allah. Dan bagaimana cara mereka untuk bisa menyayangi seorang perempuan, bagaimana cara mereka untuk bisa menyayangi atau mempunyai anak, maka Allah telah mengatur dalam ikatan pernikahan. Jadi sekarang kita tahu bahwa ikatan pernikahan itu adalah bentuk keadilan Allah. Maka Allah katakan wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kekuasaannya Allah membuat kalian itu kemudian penuh, membuat kalian itu utuh. Ketika Allah sudah memberikan pada kalian kasih dan sayang, Allah memberikan juga bagaimana cara untuk melampiaskan kasih sayang itu, bagaimana cara untuk menyalurkan kasih sayang itu dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tercela, cara yang bakal merusak. Dan bisa kita bayangkan apabila institusi pernikahan ini menjadi rusak, maka penyakit sosial menjadi banyak. Maka orang-orang menjadi banyak yang stres. Orang-orang menjadi banyak yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Kenapa? Karena mereka sudah tidak punya cara yang tepat untuk menyalurkan sesuai dengan kehendak orang yang buat kita. Sesuai dengan kehendak zat yang menciptakan kita. Nah, berarti ini adalah pernikahan di dalam Islam. Litaskunu ilaiha. Allah menciptakan pada kalian, pasangan kalian yang membuat kalian utuh. Untuk apa? Agar Anda merasa sakinah. Agar Anda merasa dalam arti bahasa Indonesia tenang kepada mereka. Nah, ini juga kata sakinah ini yang kali ini akan kita coba untuk garis bawahi dalam pembahasan kita tentang nikah 101.
Sakinah teman-teman sekalian, ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Yang jelas sakinah ini adalah sebuah state of heart, sebuah keadaan perasaan, sebuah keadaan jiwa, soul. Juga dikatakan bahwa ini adalah tentang mind. Jadi mind, soul, heart ini adalah bagian daripada itu, perasaan, lalu kemudian mungkin pemikiran juga, lalu jiwa, ini kemudian merasakan ketenangan namanya sakinah. Contoh misalnya, mungkin teman-teman pernah belajar Iqra, kemudian ada fathah, ada kasroh, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun. Gitu kan ya. Kalau fathah dibaca A, kalau dhammah dibaca U, kalau kasroh dibaca I, kalau sukun dibaca apa? Sukun dibaca apa ya? Sukun tuh dihentikan, nggak dibaca. Betul. Arti sukun itu artinya adalah berhenti. Dan kata sukun itu sama asal katanya dengan kata-kata sakinah. Kata-kata sakinah berasal dari kata sakana yaskunu. Orang artinya adalah sakana yaskunu itu lawan kata daripada bergerak. Maka lawan kata daripada bergerak adalah diam. Itu sakana. Sakana artinya diam, maka ketika ustadz-ustadz mengajari kita, sukun itu artinya diem, nggak dibaca, dihentikan, berhenti di situ, diem, nggak dibaca. Maka contoh misalnya ada kata-kata yang disukun belakangnya, berarti dia dibaca mati di situ, mati, berhenti, istirahat, diem. Begitupun juga arti kata sakana. Sakana yaskunu ketika dipakai kemudian dalam bentuk yang lain ada kata-kata maskanah. Maskanah artinya tempat kediaman. Maskana artinya tempat beristirahat. Maka ketika Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, kata-kata sakana yaskunu muncul pertama kali di sana, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Maka Allah katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta. Maka tinggalilah olehmu. Istirahatlah di sana. Maka berdiamlah di sana. Uskun anta wa zaujukal jannah. Menarik ya. Ketika itu Allah katakan tidak hanya anta. Ya Adam, tinggalilah olehmu dan juga oleh istrimu. Berarti ada dua. Dia dan istrinya dan pasangannya. Berdua tinggali di sana. Maka bisa dikatakan, wahai Adam, kamu sama pasanganmu pergi sana ke jannah untuk di sana bisa tenang, di sana bisa istirahat, di sana bisa diam. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggalilah olehmu dan istrimu di dalam surga itu agar Anda merasa sakinah. Oke, berarti sakinah ada hubungannya dengan pasangan. Balik lagi, ketika kita mengatakan tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara ayat-ayat Allah, Dia ciptakan kamu bersama istrimu untuk litaskunu ilaiha. Untuk kemudian agar Anda merasa sakinah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang saya baca tadi, Allah sampaikan lagi bahwa sakinah ada hubungan dengan pasangan. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggalilah olehmu Adam dan pasanganmu untuk sakinah di surga, tempat peristirahatan. Maka dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan sakinah itu adalah rest. Resting, beristirahat. Resting place, tempat beristirahat. Home is a resting place. Sesungguhnya rumah adalah tempat beristirahat. Dalam bahasa Jawa bisa disebut sare. Sare itu artinya adalah tidur. Sare itu artinya adalah istirahat. Maka kalau kita pergi ke tempat pemakaman orang-orang Jawa disebutnya pasarean. Disebutnya tempat peristirahatan. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan sakinah. Sakinah artinya dia sudah tenang. Artinya sakinah. Bahkan dalam bahasa Arab, kata-kata sikin atau pisau dalam bahasa Arab itu berasal dari kata yang sama, sakana. Artinya tenang. Maksudnya apa? Kok pisau jadi tenang? Iya, karena kalau pisau itu ketemu dengan hewan ternak, hewan sembelihan, setelah dia disembelih sama pisau, dia jadi tenang gitu kan ya. Oh, bukannya malah meronta-ronta. Ya, setelah meronta-ronta dia jadi tenang gitu kan ya. Nah, ini artinya adalah sakinah. Sakinah lawan katanya bergerak. Sakinah lawan kata daripada bergejolak. Sakinah lawan kata daripada gerusa-gerusu. Sakinah itu lawan kata daripada kemerongsong. Sakinah itu lawan kata daripada terburu-buru nafsu. Itu artinya sakinah. Maka ketika kita bicara tentang sakinah, itulah tujuan daripada menikah. Itulah kenapa Allah memasangkan manusia satu sama lain. Litaskunu ilaiha. Agar Anda menemukan ketenangan dalam hidup Anda. Agar Anda menemukan bahwa hidup Anda itu merasa sangat sangat happy, tentrem, lalu kemudian merasa sangat tenang, merasa sangat damai, dan seterusnya. Itu fungsi daripada pasangan. Dan ingat, dari sini kata ini, sakana, yaskunu, yang artinya ketentraman, yang artinya adalah state of mind, state of heart, state of soul,
maka kemudian jadilah kemudian pasangan. Pasangan itu artinya dia menenteramkan hati Anda, dia menenteramkan pikiran Anda, dia menenteramkan jiwa Anda. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Khadijah. Ketika Rasul menerima wahyu, maka beliau berkeringat, maka beliau bergetar badannya, maka beliau merasa sangat khawatir. Ketika pulang ke rumahnya, maka dengan melihat wajah Khadijah, setengah kekhawatirannya hilang. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Karena Anda merasa ngelihat dia itu menenangkan, ngelihat dia itu happy, ngelihat dia itu damai, melihat dia itu I'm home. Jadi rumah itu asal katanya adalah state of mind, adalah perasaan, bukan bentuk fisik. Karena bentuk fisik tidak menjamin ada sakinah. Berapa banyak orang-orang yang Anda kenal ketika dia masuk rumah dia malah stres. Ketika dia masuk rumah dia malah deg-degan. Ketika dia masuk rumah malah dia merasa tidak nyaman, dia merasa tidak aman. Kenapa? Karena isi di rumah itu tidak membuat nyaman. Karena keadaan di rumah itu membuat dia merasa selalu kemudian deg-degan. Karena rumah itu tidak memberikan kedamaian buat dia. Tidak memberikan ketentraman buat dia. Saya sering ngasih contoh begini. Ini contohnya Mas Cahyo. Kalau mau follow, @CahyoAhmadIrsyad, follow aja. Dia sering ngomong begini. Tahu nggak kenapa kalau orang zaman dulu kayak Rasulullah ngelihat Khadijah tenang. Kalau orang zaman sekarang ngelihat istrinya gimana? Oh, coba lihat. Orang zaman sekarang tuh kalau misalnya istrinya selalu dipajang di wallpaper HP-nya. Kenapa? Temennya lihat. Lalu temannya nanya, Mas, itu istrimu ya? Iya, Alhamdulillah. Kok dipajang di wallpaper? Supaya dilihat terus? Iya, Alhamdulillah. Kenapa Mas supaya dilihat terus? Iya, saya tuh kalau ada beban-beban dalam kehidupan. Lalu kemudian saya banyak beban dalam pekerjaan. Lalu kemudian saya lihat wajah dia. Mendadak seluruh beban-beban saya hilang. Wah, luar biasa. Berarti istri ini keren. Bukan. Karena ketika saya melihat dia, inilah beban saya yang paling berat. Saya jadi keinget. Sehingga saya yang lain beban-bebannya jadi nggak kelihatan dan nggak terasa gitu kan ya. Jadi kalau seandainya ada istri-istri dipajang pada zaman sekarang, itu cuma untuk mengurangi beban yang lain. Karena inilah beban terberat. Itu yang membuat orang jadi tidak nyaman di rumah. Itu yang membuat suami jadi tidak merasa enak di rumah. Nanti kita akan bahas tentang yang lain, tapi kita akan coba ambil contoh. Misal, bagaimana mungkin seorang suami merasa nyaman di rumah apabila dia menemukan cewek-cewek yang lain di luar lebih bagus daripada istrinya di rumah? Bukan lebih bagus secara fisik, bukan. Secara fisik kita sudah bahas kemarin dan nanti kita akan bahas lagi. Tapi coba bayangkan, kadang-kadang cewek ini kan sering nggak adil. Kenapa? Karena cewek-cewek itu seringkali dia pergi keluar memakai pakaian yang terbaik. Dia beli baju yang paling bagus itu untuk dipakai keluar, tapi yang sudah lama untuk dipakai ke dalam. Ketika di rumah dia pakai daster terus gitu kan ya. Lalu kemudian dasternya dari zaman kuliah nggak pernah diganti-ganti. Lalu kemudian habis goreng ikan asin. Sehingga kemudian ketika suaminya datang, sat gitu. Langsung dia bilang, saya lebih baik di luar deh. Lah kenapa? Karena pandangan-pandangan di luar kayaknya lebih bagus daripada pemandangan di dalam gitu kan ya. Loh, ini masalah sakinah. Sakinah itu adalah segala sesuatu yang bersifat perasaan, bukan rumahnya itu sendiri, bukan fisiknya itu sendiri, tapi yang dimaksud dengan litaskunu ilaiha, agar kalian menemukan rumah dalam istri-istri kalian. Asik. Istrinya itulah rumah yang sebenarnya. Istrinya itu yang buat itu jadi rumah. Istrinya itulah, pasangannya itulah yang membuat feel like home. Saya sorry ya, mungkin saya agak sedikit kekanak-kanaan, tapi saya selalu merasa sangat nggak tenang ketika saya masuk ke rumah lalu nggak ada istri saya. Maka saya sangat strict soalan itu. Sebelum saya pulang ke rumah, walaupun saya sudah bilang, Dek, nanti Abi pulang jam segini. Nanti Abi pulang kira-kira jam segini. Untuk apa? Supaya dia bisa siap-siap di rumah. Bukan untuk apa-apa, karena kehadirannya aja itu cukup membuat saya untuk feel like home. Saya pulang. Maksudnya saya pulang itu adalah saya balik kepada dia. Tapi ketika saya pulang nggak ada dia, itu tiba-tiba saya jadi stres dan saya langsung kayak mau marah. Lah kenapa? Karena saya nggak merasa ada di rumah kalau nggak ada dia. Maka kadang-kadang istri saya bilang, Abi kalau saya di luar nggak kelihatannya gaya banget ngisi kayak paling hebat, nggak paling kuat, paling tangkas. Tapi begitu pulang ke rumah kamu kok jadi kayak tiba-tiba langsung guling-gulingan, lalu kemudian langsung malas-malesan. Saya bilang iya, karena saya feel like home. Saya merasa di rumah, dan ketika di rumah kita bisa melakukan apapun yang kita nggak bisa lakukan di luar. Bahkan nggak bisa kita lakukan ketika di hotel berbintang. Bahkan nggak bisa kita lakukan di tempat-tempat yang mewah. Anda diundang ke taruhlah tempat yang mewah. Taruhlah misalnya contoh, diundang kepada taruhlah gini, Anda diundang ke Istana Raja. Anda diundang ke Istana Raja, di situ pualam semua. Di situ tempatnya paling bagus, di situ semuanya paling indah. Tapi Anda berani nggak kentut di situ? Kan nggak enak. Lah kenapa? Itu bukan rumah kita. Tapi di rumah kita bisa berbuat apapun. Karena kita merasa tenang, dan ketenangan itu yang menjadi sangat penting. Kemarin ketika saya diskusi dengan Ustadz Israfil,
IG-nya Israfil Mardotila, dia mengatakan ketika saya bahas tentang masalah surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Di situ Allah katakan ketika Allah meminta orang-orang Quraisy untuk menyembah kepadanya karena Allah telah memberikan mereka makan dan ketenangan. Lah kenapa kemudian penting sekali makan dan ketenangan? Karena orang bisa tenang tanpa ada makanan, tapi orang nggak akan bisa makan kalau dia nggak tenang. Orang memerlukan ketenangan untuk segala sesuatu. Dia memerlukan ketenangan untuk sholat. Dia memerlukan ketenangan untuk beribadah. Yang lain seperti misalnya ibadah puasa. Dia memerlukan ketenangan untuk bisa makan. Dia memerlukan ketenangan untuk bisa belajar. Dia memerlukan ketenangan bahkan untuk berpikir. Maka istri adalah source of tranquility. Asik. Apa itu maksudnya? Ya itulah pokoknya. Istri itu adalah sumber daripada sakinah. Istri itu adalah sumber daripada ketenangan. Maka penting banget memotong ayat tadi sampai di sini. Kalian dijadikan berpasang-pasangan. Kalian itu mencari seseorang yang membuat Anda merasa utuh. Kalian membuat orang yang menjadikan Anda sempurna. Yang melengkapi apapun yang tidak ada pada diri Anda. Dan secara alamiah, secara natural, perempuan punya yang laki-laki nggak punya. Kekerasan laki-laki dilengkapi dengan kelembutan perempuan. Kekasaran laki-laki dilengkapi dengan kemudian kasih sayang daripada perempuan. Laki-laki itu biasanya membangun, perempuan yang menjaga dan seterusnya. Maka mereka saling melengkapi. Litaskunu ilaiha, agar Anda menemukan rasa tenang. Anda bisa beristirahat ketika ada dia. Anda bisa merasa damai ketika ada kehadirannya. Anda bisa merasa bahwa dirinya itulah yang menjadi pusat sehingga Anda tidak merasa perlu apapun lagi. Itu istri. Litaskunu ilaiha, karena dia adalah rumah Anda. Dan rumah itulah yang membuat ketenangan. Maka ketika kita bahas tentang pernikahan, kita harus tahu bahwa pernikahan, baik suami pada istrinya, ataupun istri pada suaminya, adalah bagian daripada ketenangan. Makanya jangan pakai dasar terus. Belilah yang lain, yang bagus, ini serius. Maka belilah baju-baju yang menarik gitu loh maksudnya. Cari tahu sama suaminya. Suaminya senang dia pakai baju apa. Suaminya senang baju yang kayak gimana. Dengarkan kemudian pendapat dia. Gak perlu malu untuk pikirin yang seperti ini. Masa Anda pakai baju yang bagus untuk dilihat orang lain? Kalau orang lain lihat Anda pakai baju bagus dan orang lain itu tertarik pada Anda gara-gara Anda kemudian pakai baju bagus dan bersolek di luar, maka ketertarikan laki-laki itu menjadi dosa. Tapi ketika Anda bersolek di rumah, pakai baju yang paling bagus, pakai baju yang disenangi oleh suaminya, dengan itu suaminya merasa tenang dan merasa pengen di rumah terus, maka Anda mendapatkan bagian daripada pahala yang sangat besar. Terus Ustadz, kasih tahu mereka supaya mereka nggak pakai dasar terus. Tenang, itu adalah hari ini untuk perempuan, nanti besok saya akan ngomongin yang laki-laki, supaya yang laki-laki juga berubah. Enggak. Nanti kita proporsional, yang kita bicarakan adalah dalil. Nah, teman-teman sekalian, disitulah nyambung. Maka ketika kita berbicara tentang pasangan itulah yang menjadikan kita utuh, pasangan itu yang menjadikan kita stabil, pasangan itu yang menjadikan kita untuk kemudian tidak merasa bergejolak, tidak merasa kemudian kemerungsung, terburu-buru, kesusu, apalagi gerusa-gerusu dan segala macam. Ini adalah pasangan. Makanya kalau ada orang bilang, saya pengen nyari pasangan yang mapan. Nggak ada jomblo yang mapan, saya rasa gitu kan. Karena kemapanan itu diberikan setelah pernikahan. Kenapa? Karena mapan itu ada setelah ada istri. Ibarat meja. Meja itu kalau misalnya dia nggak ada kakinya, ya dia nggak akan bisa berdiri, nggak akan mapan. Lah setelah ada kaki, dia baru bisa mapan. Tapi kalau kakinya satu, itu kurang mapan. Berarti kakinya harus 2, 3, atau 4. Oh enggak. Itu pembahasan yang lain. Enggak, maksud saya gini. Istri itu membuat kita merasa tenang. Istri itu membuat kita kemudian merasa bahwa kita itu adalah utuh seutuh-utuhnya. Istri itulah yang membuat kita menjadi laki-laki yang benar. Nah, karena itulah ketika kita membahas tentang sakinah, ya bukan hanya istri ya, tapi suami juga. Maka ketika seorang istri, dia mencari ketenangan, dia mencari pada suaminya. Ketika seorang istri sebaliknya ya, ketika dia mencari kemudian kedamaian, dia cari pada suaminya. Sebaliknya lagi, walaupun nanti akan kita bahas lagi, bukan seorang suami yang ketika dia membuat istrinya senantiasa merasa terancam. Yang membuat istrinya senantiasa merasa nggak berharga di depan dia. Ada nggak sih seorang istri yang senantiasa merasa, aku tuh nggak pernah benar di depan kamu. Apapun yang aku lakukan tuh selalu salah bagi kamu. Itu tandanya bahwa istrinya sudah merasa tidak nyaman di depan dia. Itu tanda bahwa istrinya tidak menemukan ketenangan. Ketika dia ngeliat suaminya, dia takut. Ketika dia ngeliat suaminya, dia merasa bahwa kayaknya suaminya akan menghinakan dia. Suaminya ngomongin dia di depan umum. Suaminya kemudian menghina dia di depan umum. Bahkan meninggalkan dia di depan umum. Buat dia nangis terus dan segala macam. Dia nggak menemukan ketenangan itu di depan suaminya. Dia nggak menemukan kedamaian. Dia nggak menemukan perlindungan. Dia nggak menemukan
pengayuman di depan suaminya. Ini juga bukan sesuatu yang sakinah. Karena sakinah itu berarti sebaliknya. Seperti ketika baca Quran, sukun artinya berhenti. Gitu maksudnya. Jadi ibaratnya gini ya, kalau jomblo itu nggak sakinah biasanya. Jomblo tuh begini terus nih, nah begini terus jomblo tuh. Maka perlu ada ngaji jomblo supaya, oh ya saya lupa. Sakinah itu selain didapat daripada pernikahan juga ada ketika Allah menurunkan. Nanti kita bahas lagi. Nah itu sakinah. Maka ketika jomblo itu awalnya nggak stabil, ketika dia menikah dia jadi stabil. Nah kenapa? Ibaratnya dia nggak bergerak lagi. Mapan itu berasal daripada bahasa Jawa artinya mapan. Kayak papan atau menjadi papan. Papan itu kalau diturunin ya sudah nggak bergerak gitu aja sampai ada yang menggerakkan. Nah itu artinya adalah sakinah. Nah kalau gitu sakinah itu apakah bisa hanya didapatkan dari sana? Enggak juga. Karena dalam ayat yang lain Allah juga sampaikan allazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Adalah Allah yang menurunkan rasa sakinah kepada kemudian orang-orang yang mukmin. Kapan terjadinya? Ketika kaum mukmin melihat pasukan-pasukan perang yang lebih besar daripada mereka dan mereka kemudian melihat pasukan-pasukan mereka dikit dan perlengkapan persiapan juga dikit. Maka ketika mereka melihat pasukan itu akan muncul rasa takut dalam diri mereka. Maka state of mind mereka terganggu, state of soul mereka terganggu, state of heart mereka terganggu. Maka Allah turunkan rasa sakinah itu. Apa yang menjadi penting di sini? Ada kesamaan dengan sakinah dengan pasangan tadi. Maka hanya Allah yang bisa menurunkan rasa sakinah itu pada pernikahan. Balik lagi pada perspektif pernikahan. Kalau kita berbicara tentang pernikahan adalah ibadah, maka kalau Anda mau beribadah dengan pernikahan, Anda hanya akan menemukan sakinah itu ketika Allah menurunkan bagi Anda. Dan itu bukan man-made, bukan buatan manusia, bukan sesuatu yang diusahakan oleh manusia. Sakinah itu sama kayak ilmu. Kalau kita berbicara tentang ilmu, di dalam Al-Quran tidak ada cerita ilmu itu didapatkan oleh manusia. Tapi Allah menggunakan kata-kata Allah yang memberikan. Allah memberikan bagi dia ilmu itu. Allah yang memberikan yu'ti. Allah yang kemudian memberikan pada mereka ilmu itu. Bukan mereka mendapatkan, tapi Allah yang berikan. Maka dalam kasus sakinah, itu adalah langsung datang daripada Allah. Allazi angzala. Kata-kata angzala hanya digunakan oleh Allah ketika Allah ingin menegaskan bahwa itu hanya datang dari dia. Maka teman-teman sekalian, itulah seorang pasangan. Maka wajar ketika seseorang sudah merasa bahwa istrinya adalah sakinah, dia tidak memerlukan lagi yang lain. Dan dia tidak akan takut pasangannya itu ketika pasangannya pergi keluar lalu kemudian bakal berbuat segala sesuatu yang mungkin tidak dia inginkan. Kenapa? Karena dia tahu ketika Allah sudah memberikan dia sakinah, maka dia akan terjamin. Maka dia tidak akan pernah tertarik dengan yang lain dalam tanda kutip untuk kemudian mencederai pernikahannya dia. Mungkin dia tertarik dengan wanita yang lain, tapi dia tidak akan melakukan segala sesuatu yang bisa mencederai pernikahan dia. Gimana cara dia mencederai pernikahan? Ya contoh misalnya dengan selingkuh, dengan berbuat sesuatu yang kontraproduktif dan segala macamnya. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan rasa sakinah. Maka wajar ketika seorang laki-laki yang sudah sakinah sama istrinya, dia bilang, tenang dek, kenapa? Kamu tidak perlu peduli dengan gelapnya malam. Kenapa? Semakin gelap malam itu, maka engkau akan bersinar semakin terang karena engkau seperti bintang bagiku. Asik. Gak usah dicatat gitu kan. Nah, terus kemudian dia bilang, tapi ketika di siang hari, terus gimana mas? Kalau di siang hari, kamu seperti matahari. Biar bintang-bintang yang lain gemerlap, tapi ketika engkau datang, semua bintang-bintang sudah tidak terlihat. Kenapa? Karena kamu begitu terang. Wih, emang wajah saya bercahaya? Oh iya, karena ada lampu. Enggak, itu gak usah dicatat juga. Artinya, saya pengen ngasih tahu adalah, ketika Anda sudah diberikan oleh Allah sakinah, maka itulah yang menjadi modal pernikahan Anda yang paling luar biasa. Itulah yang menjadi modal pernikahan Anda yang paling bagus. Maka ketika kita berbicara tentang nikah 101 sekarang, Anda perlu tahu, Anda menikah, ada sesuatu yang Anda cari. Apa yang Anda cari? Ketika Anda beribadah pada Allah, Allah akan memberikan pada Anda sakinah. Maka di dunia Anda dapat sakinah, di sisi Allah Anda dapat ketaatan, Anda akan mendatangkan pada Anda balasan-balasan yang seharusnya. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Balasan yang datang daripada Allah dengan tidak pernah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena itulah nikah menjadi ibadah yang sangat penting. Makanya jangan dibayangkan hanya nikah itu yang kayak gitu-gitunya dulu. Yang romantis-romantis ya seperti saya bahas kemarin perspektifnya itu. Tapi ketika kita membahas tentang nikah, kita bahas dulu bagaimana Allah tuh menempatkan manusia, lalu memberikan manusia itu kemudian kesempatan bagi dia untuk sakinah, lalu kemudian bagaimana kesempatan itu bisa direalisasikan, salah satunya dengan pernikahan. Gitu ya teman-teman sekalian.